الحمد لله الموفق للهدى حمدا يوافي بره المتكاملا، ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل مع صحب وتباع ولا. تقوى الإله مدار كل سعادة، واتباع أخوى رأس الشر حبائلا. إن الطريق شريعة وطريقة وحقيقة، فاسمع لها ما مثلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang Allah, barusan saya membuka kajian pendek kita dengan kutipan dari kitab Kifayatul Aqiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Malibari. Imam Al-Malibari biasa dikenal sebagai pengarang kitab fikih Fathul Mu'in, yang juga merupakan syarah daripada kitab Muhimmatuddin yang beliau karang sendiri. Setelah dilihat ada yang perlu dijelaskan, karena mungkin ada beberapa talib murid yang salah faham atau kurang faham, maka beliau menulis syarahnya sendiri menjadi Fathul Mu'in. Di beberapa pesantren, di beberapa ma'had, apabila ada orang mengerti Fathul Mu'in, oleh gurunya diizinkan berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Tentu dalam skala tertentu tentunya. Tapi ada hal yang tidak dipahami banyak orang, bahwa Imam Zainuddin Al-Malibari yang diperkirakan lahirnya tahun 800-an ya, dan hidup sampai tahun 900-an. Beliau ini ternyata juga seorang sufi dan mursyid tariqat sufi. Beliau belajar ke Mekah, ke Madinah, lalu juga ke ulama-ulama Al-Azhar, tapi ternyata ia bukanlah seorang Arab murni. Dia bisa berbahasa Arab, tapi dia lahirnya dari kampung yang bukan Arab, kampung Fushan, salah satu kampung di Malibar, maka disebut dengan Al-Malibar. Daerah yang ada, mungkin kita sebut sekarang Sri Lanka atau daerah India. Beliau mengatakan di sini, taqwal ilah ma'at madar kulli sa'adah. Takwa kepada Allah adalah poros inti daripada semua kebahagiaan. Jika ingin bahagia dunia akhirat, mulailah dengan takwa Allah. Dan beliau mengatakan sebaliknya, Ra'sus syar, inti daripada semua keburukan, kegundahan, kerusuhan adalah tiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu, lawan daripada takwa. Lalu beliau memberikan ilustrasi mengenai apa yang dimaksud syariat, tarekat, hakikat. Banyak orang yang tidak paham lalu ingkar kepada istilah ini, lalu mengatakan nggak ada itu syariat, tarekat, hakikat. Yang ada cuma Quran Sunnah. Dia lupa bahwa pembagian-pembagian ini adalah cara ulama untuk memudahkan umat memahami ajaran agama. Dulu tidak ada pembagian hadis hasan, sahih, dhaif. Tidak ada sebutan hadis palsu. Tidak ada. Tidak ada hukum yang 5. Semuanya langsung dari kalam Nabi SAW. Tapi kemudian di abad kedua, ketiga muncullah istilah-istilah. Jika dalam fikih ada istilah, maka dalam tasawuf juga ada istilah. Inilah istilah yang paling penting dalam dunia tasawuf. Apa kata beliau? Sesungguhnya at-tariq syariah, ya, jalan menuju kepada Allah itu hanya dengan syariah, tariqah wa haqiqah. Fasma' laha ma mithla, maka dengarkanlah perumpamaan dari 3 ini. Lalu beliau mengatakan syariat kasafina. Syariat itu seperti kapal. Tariqat itu kal bahr, seperti laut. Lalu hakikat itu durrun wala, adalah permata di dalam laut. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan permata tapi tidak naik kapal, maka dia akan tenggelam karena berenang ada kekurangannya. Kalaupun dia mencoba mengambil, mungkin yang baru diambil adalah seperti pasir-pasir, kerikil-kerikil atau batu karang yang sudah tidak bagus. Dia menganggap ini adalah sesuatu yang spesial, tapi ternyata yang baru diambil hanyalah batu karang atau rumput laut yang sudah mati. Dia mengira inilah inti dari agama. Itulah orang-orang yang hanya belajar agama lewat kulit-kulitnya saja. Tapi apabila dia terus berlayar, itulah thariqah. Ketika syariat ini menaungi lautan thariqah,
air laut yang di dalamnya ada permata, itulah hakikat. Dia harus berenang masuk ke dalam. Tapi ada batasnya. Jangan lama-lama dalam dunia hakikat. Nanti kita bisa kehabisan oksigen. Bisa-bisa kita tidak balik ke atas. Bisa fana dan hancur sehancur-hancurnya. Maka dengan dunia syariat itu, ranah syariat itu, seseorang menjadi waras. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, permata itu betul hebat. Tapi jika dia tidak dibawa ke daratan, dia tidak akan bernilai. Jika di laut saja, bagi laut itu sangat biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah inti daripada kitab Kifayatul Atqiya yang dikarang oleh Imam Al-Malibari, supaya orang tidak hanya belajar agama dari kulitnya, tapi juga belajar agama sampai ke dalam-dalamnya, sehingga mendapatkan permata yang sebenarnya. Mari pelajari kitab ini, mari mulai mengajarkan kitab ini di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, dalam daurah-daurah, kajian-kajian keagamaan, supaya Islam kita bukan hanya Islam yang zahir, tapi masuk ke dalam yang batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.